Oke, hai, masih bersama Petarot ya. Kali ini kita masih dalam reading umum, bacaan untuk banyak orang ya. Ini bisa terbolak-balik ya atau vice versa. Dan ini hanyalah referensi karena semua akan kembali kepada dirimu. Segala hal yang bisa dijadikan patokan hanyalah diri sendiri ya, yang lainnya itu hanyalah pelengkap begitu ya. Saya sudah ambil kartunya karena tema kita saat ini adalah saya merasakan ada seseorang yang mengawasi ya. Kita akan cari tahu mengapa dia mengawasi ya. Oke, untuk yang pertama ya, kita baca dari sini. Oke, energi orang yang mengawasimu ini ya, dia adalah orang yang sudah lama kamu kenal, orang dari masa lalumu ya. Ini bisa juga mantan kekasih, mantan pacar, mantan suami istri ya, orang lama. Poinnya di sana ya. Orang lama sedang mengawasimu, sedang kepo-kepoin kamu. Oke, kartu pertama tadi ya sudah kita baca. Baiklah, banyak kartunya ya ternyata. Oke, ciri-cirinya ya. Kita mulai dari ciri-cirinya. Dia ini orangnya orang kuat, orang berpower, orang berilmu ya. Jadi dia bukan orang sembarangan ya. Bahkan dia juga orang yang punya bisa dibilang keilmuan, kesaktian atau keilmuan apa begitu ya. Orang-orang yang punya keilmuan yang cukup luar biasa, cukup memukau gitu ya. Dia juga fisiknya kuat, dia orangnya kuat, dia orangnya ya kuat ya secara fisik begitu. Jadi orang-orang tipe ini dia ternyata dia ngipoin kamu, berarti kamu istimewa begitu ya. Oke. Kemudian ini ya, ini ada Chariot. Ini bisa berarti bahwa dia ini fokusnya memang sedang padamu, atau mungkin dia ini orangnya jauh dari tempatmu ya, bukan dekat ya. Jadi bisa di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, bisa begitu. Kemudian yang terlihat oleh saya adalah dia punya mobil ya, dia punya kendaraan pribadi begitulah ya. Yang terlihat itu mobil. Lalu dia ini orangnya, dia mungkin religius, dia mungkin spiritualnya cukup tinggi ya, orang-orang berilmu. Lalu yang terlihat lagi adalah saat ini dia sedang bingung, sedang rapuh, sedang ragu, sedang ada masalah begitu. Oh iya, ini ada kartu Three of Swords. Dia sedang punya rasa kecewa, bukan padamu, terhadap orang-orang yang tentu saja bersamanya ya, yang ya mungkin yang dekat dengan dia selama ini. Dia punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati begitulah, sedang ada konflik. Oke. Kemudian goyang kameranya ya, tunggu sebentar. Oke, kemudian dia ini meniatkan khusus ya, dia meniatkan khusus
untuk bisa menghubungimu secara energi. Ya, mungkin dia melakukan doa khusus. Mungkin dia sedang melakukan ritual khusus. Ya, karena ini orang-orang punya ilmu, artinya dia bukan sembarangan begitu ya. Jadi dia benar-benar berdoa, istilahnya begitu. Dia berdoa, bermeditasi, bersila khusus untuk menghubungkan dirinya dengan dirimu. Ya. Kenapa begitu? Ya tentu saja kemungkinan kamu begitu berharga untuknya. Mungkin ada kenangan-kenangan lama yang muncul kembali. Energinya itu memang energi masa lalu ya. Karena setelah purnama kemarin kemungkinan itu. Ya kalau secara astrologi juga masih di area di bawah pengaruh dari Merkuri retrograde ya. Jadi arahnya mundur, alurnya mundur. Waktu itu berjalan mundur. Jadi banyak hal-hal lama itu terungkap kembali begitu. Dia ini menganggapmu sebagai seperti seorang ibu yang luar biasa, mungkin ayah yang luar biasa begitu. Pesonamu juga sangat tidak bisa tertolak. Kamu penyayang, kamu pelindung. Dia menganggapmu adalah sosok yang sempurna. Ya. Yang saya rasakan energinya dia begitu mengagumimu. Ya. Tentu saja berarti kamu mengagumkan. Kamu punya kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ada penyesalan juga di sana. Mengapa dia tidak bisa bersamamu begitu? Ya. Yang saya lihat ini ada kartu Page of Pentacle. Dia itu ada keinginan untuk memberi kabar padamu. Mungkin pengen ngechat atau apalah begitu ya. Ada keinginan itu, tapi belum dia lakukan. Ya mungkin dia punya pertimbangan sesuatu ya, entah apa begitu ya. Kemudian yang terlihat itu dia ini sedang berusaha untuk menyeimbangkan dirinya karena ada masalah yang sedang dihadapi bikin dia oleng ya. Konflik keluarga mungkin apalah begitu ya. Jadi dia itu berusaha untuk menenangkan dirinya, untuk netral ya, supaya dia tidak terlihat punya masalah. Dia itu sebenarnya orangnya cukup ya bijaksana lah. Dia berusaha untuk menetralkan dirinya dulu sebelum menghubungimu. Dia ingin menyeimbangkan dirinya dulu sebelum menemuimu. Dan dia tuh membawa kabar baik loh tentang keuangan. Dia bisa saja memberimu uang gitu. Karena sebetulnya dia tahu kamu suka uang, kayaknya begitu. Ya bercanda, tapi menggelikan memang. Ya. Saya aja geli rasanya, perut saya pengen ketawa ngakak begitu ya. Ya, dia tahu kamu menyukai uang begitu ya. Jadi dia mungkin mempersiapkan sesuatu untukmu ya. Ini mungkin jika dia laki-laki. Jika dia perempuan, tentu saja dia akan menyiapkan mentalnya, perasaannya, gitu ya. Ya, secara pribadi dia juga suka uang. Siapa ya hari ini yang tidak suka uang ya? Kecuali orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin gila begitu ya. Oke, orang-orang gila ini tidak suka uang tapi dia sebenarnya dikejar-kejar oleh uang ya. Gila dalam tanda kutip juga loh ya, tidak harus orang gila yang di jalan-jalan begitu, enggak begitu ya. Oke, bercandanya cukup walaupun ini menggelikan. Yang saya lihat lagi dia begitu seriusnya ingin bertemu kamu, ingin membuka komunikasi dengan kamu, tapi dia masih mempertimbangkan ya.
Nah, ini balancing, dia maunya masih mempertimbangkan begitu. Entah apa pertimbangannya ya, karena yang saya lihat dia sangat ingin terhubung denganmu kembali. Kalau tidak, dia tidak akan mengirimkan energi-energi ini. Ini penyebab akhir-akhir ini kamu menjadi teringat dia. Karena ini memang energi yang dia pancarkan khusus untukmu. Melewati doanya, melewati meditasinya, melewati ritualnya. Hal-hal seperti itu. Kamu jadi ingat dia. Ingat, mungkin dengar lagu, aku kok jadi ingat dia. Tiba-tiba terlintas di pikiran, padahal tidak memikirkan dia sebelumnya. Pokoknya aneh gitu loh. Nah, ini sebenarnya adalah tarikan energi dari dia. Karena dia orang yang punya power. Dia memang punya kelebihan ya. Dia ini orang yang cukup hebat menurutku. Gitu ya. Oke, kemudian saya melihat alasan dia. Alasan dia kenapa ingin menghubungimu kembali padahal dia selama ini menutup komunikasi. Ya. Oke, yang saya lihat ini. Nah, kartunya kan tidak kelihatan. Saya angkat saja. Alasan dia ini sangat mencintaimu. Dia ini bucin loh sebenarnya. Ya, tapi kalau laki-laki sukanya kan gengsi begitu ya. Ya perempuan ada yang gengsi, ada. Banyak juga. Ya, di situ ada rasa gengsi ya. Ya, kalau gengsi ya nggak usah sayang ya. Nggak usah peduli ya. Buat apa gengsi ya? Makan tuh gengsi begitu ya, Kak ya. Ini tuh bikin saya ketawa, saya tidak tahu kenapa. Jadi membayangkan kejadiannya ini sudah bikin lucu begitu loh. Ya unik ya, kalian itu unik. Baik kamu atau dia, kalian itu unik. Ya bukan sembarangan hubungan ini. Ini hubungannya hubungan spiritual sekali sepertinya. Saya tidak melihat hubungan-hubungan yang ini hubungannya kayak anak-anak juga begitu, kekanakan begitu, tapi tidak bukan seperti umumnya gitu loh. Unik lah istilahnya kalian itu ya. Dia itu punya perasaan yang meluap-luap, berlimpah-limpah ruah begitu perasaannya, sampai tumpah-tumpah. Ya, ini ada Ace of Cups. Dia sangat menyayangimu. Punya cinta yang besar sekali untukmu. Ya, ini alasannya. Dia tidak bisa melupakan kamu karena rasa sayang ini sudah sangat besar sejak dulu. Hanya karena alasan tertentu kalian terpisahkan. Mungkin di sini juga ada yang twin flame. Twin flame itu kalau belum siap memang tidak bisa dipersatukan. Pasti tetap menjauh. Ada fase-fase secret. Separate itu loh, secret ya. Dipisahkan begitu, menjauh begitu. Ya begitu energi twin flame itu, sangat misterius ya. Saya tidak melihat ada kartu ini. Baiklah. Ini sepertinya bisa termasuk salah satu ciri-cirinya ya. Ada The Magician. Di sini nih dia sepertinya dia ini adalah orang yang punya kekuatan supranatural, indera keenamnya bagus ya, indera ketujuhnya juga bagus ya. Indera ketujuh itu batinnya kuat. Indera keenamnya juga bagus. Dia punya pendamping spiritual juga bagus. Orang-orang terkemuka, orang-orang yang berpower, orang-orang yang intinya dia luar biasa lah. Dia membanggakan sebenarnya. Tapi kalian ini mungkin memang belum waktunya untuk bersama, atau memang dilarang untuk bersama ya, karena alasan-alasan tertentu ya, semesta sendiri yang tahu ya. Ini ya salah satu ciri-cirinya. Jadi dia bisa seperti ini ya. Dia orang-orang yang punya kelebihan ini. Dan kenapa dia sampai kelihatan bersila, berdoa khusus ya, karena ini adalah salah satu kemampuannya.
Ayo langsung terhubung. sorry. Oke. Menembus dimensi gaib itu selalu begitu, ada tabrakan-tabrakan angin begitu ya. Ada reaksi-reaksi tubuh. Oke. Selanjutnya ini kalau yang dilihat dari kartu ini ya, Four of Swords. Ini konfirmasi. Dia ini memang bersila, bermeditasi begitu ya. Tirakat istilahnya begitu. Entah di waktu-waktu tertentu khusus begitu ya, dikhususkan untuk bisa menembusmu secara gaibnya, secara astralnya atau di dimensi lainnya. Dia tidak akan melakukan ini kalau kamu bukan orang yang berharga ya. Hanya saja memang entah kenapa kalian belum bisa bersama, tapi saya mau coba cek apakah kalian bisa bertemu atau tidak ya. Bisa bertemu atau tidak, bisa berkomunikasi minimal atau tidak ya. Oke, sudah 2 kartu jatuh. Ini energinya twin flame loh, energinya cinta, energinya jodoh ya. Baik kalian yang menginginkan atau tidak, ini saya hanya membaca energi ya. Ini tuh dia sudah menghayalkan. Mungkin kamu atau dianya sudah berhayal untuk bisa bertemu. Wah, ada apa ini? Ada apa ini, Kak? Ini menggelikan sekali. Ya. Jadi kalau kartu ini muncul ya, kemungkinan ya, ini bisa dimanifestasikan oleh kamu atau dia. Artinya bisa diwujudkan, bisa benar-benar bertemu. Paling tidak ada komunikasi lagi. Ada komunikasi lagi, bisa mencurahkan rasa yang pernah ada, mungkin begitu ya. Ya, entahlah, ini hanya pembacaan kartu ya. Kalian tidak harus mempercayai saya. Kalian percaya pada batinmu sendiri, pada hatimu sendiri, karena yang di luar diri adalah referensi. Begitu ya Kak ya. Sudah cukup panjang. Terima kasih sayangku sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe atau share ya. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa. Bye-bye.